Halo, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai dekadensi moral dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara di pasar menur. Pasar Menur adalah salah satu pasar tradisional yang terletak di Jalan Raya Menur nomor 80 RW 10 Kertajaya, Gubeng, Kota Surabaya. Kita tahu sendiri bahwa pasar tradisional telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengandalkan pasar tradisional untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, bagaimana jika keberadaan pasar tradisional ini menyebabkan masalah mobilitas lalu lintas? Lalu, bagaimana hubungannya dengan dekadensi moral dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara? Yuk simak videonya. Berbagai permasalahan dan pelanggaran yang kami temukan saat melakukan field study di Pasar Menur, diantaranya adalah kemacetan, pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan, parkir liar, pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan trotoar, dan beberapa pelanggaran hak antara pengguna jalan dan pengunjung pasar. Ada banyak hal yang menjadi penyebab dari kemacetan lalu lintas, entah itu karena jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang padat. Tidak hanya kepadatan kendaraan, ada banyak faktor lain seperti luas jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan, pengguna jalan yang tidak tertib, pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan, parkir liar, dan banyak hal lain. Permasalahan selanjutnya adalah pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa pasar ini adalah pasar yang memanjang di sepanjang Jalan Raya Menur. Mengingat kondisi jalannya sejak awal sudah tergolong sempit, hal ini semakin diperparah dengan fakta bahwa di depan kios-kios yang ada dan di sepanjang tepi jalan terdapat banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan dan semakin mempersempit jalan dan memperparah kemacetan yang ada. Pedagang kaki lima seringkali memakai bahu jalan karena adanya keterbatasan lahan. Selain itu, alasan mereka memilih berjualan di bahu jalan daripada menyewa kios adalah karena biaya dan memilih opsi yang lebih praktis. Jika berjualan di bahu jalan, mereka tidak perlu repot-repot untuk menyewa kios. Permasalahan lain yang menjadi fokus utama dari observasi dan penelitian kami adalah bagaimana trotoar yang ada di sepanjang Jalan Raya Menur ini hampir seluruhnya telah digunakan tidak sebagaimana mestinya. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Sudah selayaknya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari kondisi lapangan, lokasi Pasar Menur berada tidak jauh dari masjid. Hal ini dapat membantu agar ibadah setiap individu yang ada di pasar maupun daerah sekitar berjalan dengan lancar. Para pedagang menggunakan trotoar sebagai tempat menjajakan barang dagangannya dan kendaraan bermotor menggunakan trotoar sebagai tempat parkir atau sebagai tempat melintas kendaraan bermotor. Tanpa disadari, dampak dari sifat keegoisan semua pihak berakibat pada pengurangan hak pejalan kaki. Adanya sikap individualisme dari pengguna kendaraan bermotor dapat membahayakan banyak pihak. Pejalan kaki sangat dirugikan dengan adanya sikap tersebut karena pasti pejalan kaki kehilangan kenyamanan dan keamanannya akibat dari banyaknya kendaraan yang melintas. Salah satu pengamalan sila keempat yang ditemukan di Pasar Menur adalah kesepakatan harga atau deal antara pedagang dan pembeli. Trotoar yang digunakan untuk berjualan merebut hak pejalan kaki untuk mendapat kenyamanan dan keamanan saat melakukan mobilitasnya. Kemudian, jalur yang semakin sempit karena digunakan untuk berjualan merebut hak pengguna kendaraan bermotor sehingga yang terjadi mengganggu mobilitas transportasi di sekitar Pasar Menur. Dekadensi moral merupakan suatu kemerosotan moral yang terjadi pada individu atau pada kelompok masyarakat. Dekadensi moral ini dapat terjadi pada kalangan masyarakat, termasuk pada pasar. Yang di sini dibahas adalah di Pasar Menur. Berikut ini adalah contoh dekadensi moral yang terjadi di Pasar Menur. Yang pertama, parkir sembarangan.
Di Pasar Menur banyak sekali temukan orang-orang yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. Bagi mereka yang parkir di trotoar, merampas hak pejalan kaki, sedangkan bagi yang parkir di bahu jalan, merampas hak pengguna jalan yang melintas di Pasar Menur. Yang kedua, berjualan di trotoar. Selain mengganggu dan merenggut hak pengguna trotoar dan pengguna jalan, berjualan di tempat yang tidak seharusnya atau di trotoar dapat membahayakan diri mereka sendiri. Yang ketiga, berkendara di trotoar. Banyak oknum yang memilih naik ke trotoar dengan berbagai alasan. Hal ini dapat membahayakan pengguna jalan yang lain. Bahkan, karena masa naik ke trotoar, membuat trotoar jadi rusak. Yang keempat, menerobos lampu-lampu lalu lintas. Meskipun dalam keadaan tergesa-gesa, menerobos lampu lalu lintas adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Beberapa faktor lain yang membuat pengguna jalan raya tidak mematuhi rambu lalu lintas adalah jalanan sepi dan lampu hijau yang hanya Apa sih yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Menur ini? Memang benar, permasalahan utama dikarenakan oleh kondisi Pasar Menur yang terletak di persimpangan lampu merah. Dan sebagai masyarakat awam, kita hanya bisa menyampaikan aspirasi pada pihak berwenang dan pemerintah dengan harapan agarnya mengatur tata kota ke arah yang lebih baik. Namun, bukan berarti masyarakat tidak membenahi permasalahan yang dapat dihindari. Yang pertama yakni pedagang yang berjualan di trotoar dan permasalahan parkir liar. Pedagang kaki lima dapat mengalokasikan tempat berjualan ke tempat-tempat yang tidak mengganggu trotoar dan jalan, yang merupakan hak pejalan kaki dan pengendara. Bagi pengendara yang ingin parkir juga bisa memarkirkan kendaraannya di lahan parkir terdekat yang ada tanpa menghalangi jalan. Solusi dari permasalahan lain yakni kendaraan bermotor yang menerobos trotoar dan lampu merah adalah dengan meningkatkan kesadaran akan ketaatan berlalu lintas. Peraturan diciptakan bukan tanpa alasan. Begitu juga lampu lalu lintas ada untuk mengatur lalu lintas. Menerobos lampu merah tidak hanya membahayakan diri sendiri, melainkan juga orang lain. Sekiranya tingkatkan kesadaran untuk tidak melakukan hal yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Demikianlah video kami dari kelompok 4 dari B43. Kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan salah kata. Mari kita tingkatkan kesadaran demi kepentingan bersama.